Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sederhana saya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas mengenai salah satu produk Microsoft yang bernama Microsoft Planner ya. Produk ini kurang lebih di launching di tahun 2016 ya, berdasarkan info dari Wikipedia. Kayak gimana sih produknya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konseptualnya dulu ya, seperti biasa lah ya. Sebelum kita masuk ke sesi hands on hands atau hands on ya, untuk nyobain toolsnya seperti apa. Ya kita akan sedikit banyak mengupas mengenai Microsoft Planner, fungsi-fungsinya itu seperti apa, lalu bisa diaplikasikan kemana aja, seperti itu dan seperti itu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, tapi sebelum kita mulai, intro dulu kali ya. Ya, oke. Setelah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, di mana Microsoft Planner ini, langsung aja kita mulai start. Ya, Microsoft Planner adalah salah satu fitur perencanaan proyek atau task yang tersedia di platform Microsoft 365 ya. Aplikasi ini tersedia untuk pelanggan premium, bisnis, dan pendidikan di layanan Office 365 ya. Jadi dia tersedia di 3 paket ya, di premium, bisnis, dan pendidikan ya. Untuk case yang saya gunakan, saya pakainya Microsoft Business ya, di Business Basic tepatnya. Business Basic aja sudah dapat kok. Wah. Oke, Microsoft Planner adalah tool berorientasi kerja tim kolaborasi yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan. Beberapa kegunaan dari Microsoft Planner adalah manajemen tim, berbagi file antar organisasi. Poin-poinnya adalah tools ini untuk lebih ke arah kolaborasi tim ya. Jadi kalau kalian ada sebuah project pengen dikerjain bersama-sama gitu ya, daripada repot harus email segala macam, lebih baik kerjain di Microsoft Planner ini ya, di satu platform, di satu wadah gitu, di satu ember lah ya istilahnya, di mana kalian bisa taruh tas-tas dari project yang bersangkutan, lalu kalian bisa assign satu persatu orang-orang yang bersangkutan juga terhadap project tersebut ya. Oke, kita next saja. Ada fitur-fiturnya. Nah, ini dia nih. Ini standar aja ya. Fitur-fitur Microsoft Planner, ada Kanban boards. Kanban boards adalah visualisasi task manajemen yang mana kita bisa melakukan assignment pekerjaan dan tracking progress sampai selesai ya. Nanti kita di sesi hands on, sesi kedua mungkin ya, kita akan bahas mana Kanban boards, mana to do list dan sebagainya ya. To-do list, task list yang digunakan untuk memprioritaskan pekerjaan dan menginput informasi. Lalu ada schedule view juga. View ini memungkinkan user untuk melihat schedule mereka di kalender. Group dan filter task, fungsinya adalah memfilter pekerjaan sesuai deadline dan melihat pekerjaan yang akan mendekati schedule due date. Ya, oke. Lalu collaborative task management adalah dapat menunjukkan kegiatan yang sedang kita kerjakan dan dapat dilihat oleh tim member lainnya selama dia ada di satu project ya. Jadi untuk satu project ini kalian bisa menentukan tim membernya siapa aja ya. Beda project kalian juga bisa memilih tim membernya siapa aja gitu. Nah, ini akan terkait dengan task-task yang akan berhubungan dengan mereka nantinya. Gitu ya. Lalu assign tugas ke beberapa tim member. Pada bagian ini kita dapat melakukan assignment ke beberapa orang sekaligus ya. Jadi ada satu task yang memang harus dikerjain bareng-bareng gitu. Mungkin kalau dikerjain satu orang berat ya. Jadi kita assign lebih dari satu orang itu bisa banget di Microsoft Teams ya. Oke, nextnya external access. Pada beberapa kasus kita membutuhkan dari pihak luar perusahaan untuk berkolaborasi di dalam Microsoft Planner. Nah, ini sangat dimungkinkan sekali di dalam Microsoft Planner ya. Jadi tergantung, tapi balik lagi ya, external access ini balik lagi ke policy masing-masing perusahaan. Untuk dua yang terbawah sepertinya kita perlu matiin video capture device dulu nih, nggak apa-apa deh, saya nggak kelihatan mukanya. Oke. Ini kita matiin, lalu ini kita matiin. Oke ya. Lalu masuk keduanya, import Microsoft Planner ke dalam Outlook. Nah, di sini ini cukup penting juga kalau kalian menggunakan Office 365 platform ya. Kurang lebih segala sesuatunya sudah terintegrasi di back-end-nya mereka ya. Jadi kalau kalian ada task yang due date atau task yang terlambat atau nyaris terlambat, itu Microsoft Planner bisa menginfokan otomatis task-task tersebut
ke user yang bersangkutan ya. Misalnya ada satu task yang due date-nya hari ini jam 3 gitu. Ya dia akan info setelah jam 3 kena jam 3 dia akan email ke orang yang bersangkutan bahwa kamu ada task yang terlambat loh ini, tolong diperhatikan ya, seperti itu ya. Lalu mendapatkan email notifikasi ya, dia karena sudah diintegrasi dengan Outlook, otomatis emailnya juga masuk ke dalam ranah Outlook ya. Dia akan di-notice ke Outlook. Nanti kita tunjukin di bagian hands-on. Oke. Next lagi, ya pengenalan dashboard dari Microsoft Planner. Untuk pengenalan ini ya standar ya, ini dashboardnya ada ya. Di situ ada view selection, ada buckets ini Ember ya. Lalu ada task preset as card on board, jadi dia modelnya itu card ya. Jadi tugas-tugasnya itu dimasuk di Microsoft Planner dalam bentuk cards ya. Lalu ada priority progress, due date dan icon ya. Oke, lalu di sini ada di bagian pojok kanannya ada filter dan bucket option, lalu di sini ada labels ya. Detail task view-nya ada seperti ini di bagian kanan ini. Bucket ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas di sesi hands-on kali ya. Oke, next. Panduan membuat project plan menggunakan Microsoft Planner. Untuk kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini dulu. Karena sesi berikutnya adalah udah lebih ke arah hands-on-nya ya. Jadi pantengin terus channel ini untuk tahu lebih lanjutnya mengenai Microsoft Planner ya.